Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, di mana saja berada, hari ini Jumat 28 Mei 2021 bertepatan dengan 16 Syawal 1442 Hijriah. Saya akan membagi tazkirah pesan-pesan kebaikan mengenai taubatnya seorang pemuda pemabuk. Dalam kitab Manhaj As-Sadiqin disebutkan, ma'asyiral muslimin, Zunnun al-Misri, seorang yang mulia, termasuk salah seorang urafa zaman itu. Jadi ini diceritakan oleh Nun al-Misri. Itu melintas di pinggir sungai Nil. Tiba-tiba dia melihat seekor kalajengking berjalan cepat menuju sungai Nil. Dia berkata dalam hati, jelas kalajengking ini sedang mengemban tugas sangat penting. Wah, begitu pengamatan Nun al-Misri. Dia ikuti kalajengking itu hingga ke tepi sungai Nil. Di situ dia melihat seekor katak melompat dari air ke tepian sungai, dan kalajengking itu naik ke atas tubuh. Jadi kalajengkingnya naik ke atas tubuh katak gitu ya. Kemudian melintasi sungai itu. Jadi dia menyeberang. Zun al-Misri langsung naik perahu menuju ke arah perginya sang katak. Sesampainya di sana, katak itu menepi ke sebuah dinding. Kalajengking yang mendapat mandat dari Tuhan itu pun turun. Zunnun mengikutinya dari belakang hingga ke bawah sebuah pohon. Jadi ini Zunnun penasaran ya. Dia ikuti sampai ke sebuah pohon. Jadi cerita dimulai dari kalajengking ini oleh Zunnun. Di sana dia melihat seorang pemuda mabuk tidur di sisi pohon. Sementara seekor ular tengah mendekatinya. Kepala ular itu sudah dekat ke dada pemuda itu. Sementara mulut pemuda itu dalam keadaan terbuka. Ketika ular itu hampir memasukkan kepalanya ke mulut pemuda itu, sang kalajengking langsung menyengat ular itu hingga lumpuh dan meninggalkan si pemuda. Jadi ternyata dia diantar oleh katak menyeberang sungai karena dapat tugas khusus itu menggigit seekor ular yang akan memasuki mulut seorang pemuda yang sedang tertidur di bawah pohon. Zunnun merasa takjub dengan kasih sayang Allah dalam menjaga pemuda pemabuk itu. Dia lantas menampar pemuda itu sampai sadarkan diri. Dia berkata, bangun, apa yang telah terjadi? Kenapa kau jauh dari Tuhan seperti ini? Jadi Zunnun sudah dapat kesimpulan bahwa ini pemuda yang nggak benar, masa tidur di bawah pohon gitu ya. Pemuda itu melihat seekor ular tergeletak di sampingnya. Jadi ularnya mati digigit sama kalajengking. Dan Zunnun pun menceritakan apa yang telah terjadi. Saat itu pula pemuda itu menangis. Sejarah mencatat bahwa pemuda itu lalu bertaubat. Jadi tobaki pemuda ya, karena Zunnun menceritakan bagaimana itu kalajengking menyelamatkan dia. Dan menyesali perbuatannya di masa lalu. Sambil menangis dan merintih, dia tidak mau berpisah dengan Zunnun. Jadi dia ini mau ikut sama Zunnun gitu ya. Dia berkata, tolong kenalkan aku kepada Tuhanku dan rukunkan aku dengannya. Jadi dia minta dirukunkan kembali sama Allah. Usahakanlah bagaimana caranya dia mau mengampuniku. Jadi dia itu minta tolong sama Zunnun. Zunnun memenuhi permintaannya dan dia pun ikut bersamanya ke Mesir. Jadi Aminawangi ikut dia ke Mesir. Nah, karena Mangkasara Minawangi
yang mengikuti Zunnun. Akhirnya cukup lama juga dia tinggal di sana bersama Zunnun al-Misri sambil terus bertaubat, bermunajat dan menebus semua kesalahannya di masa lalu sehingga menjadi salah seorang yang soleh dan bijak. Jadi di belakang hari ini murid Zunnun menjadi seorang yang soleh dan bijak. Mari kita tutup sebelum akhiri kisah ini dengan syair dan doa. Wahai Tuhan, hati tak akan dapat berpaling darimu. Bila kau sudi terima jiwa ini, ia juga kuserahkan untukmu. Kebisingan para urapa serta orang-orang yang asik bukanlah rakus akan surga, tapi rindu untuk berjumpa denganmu. Kalaupun kau suguhkan mahkota, tujuan kami penerimaanmu. Jadi begitu. Ma'asyiral muslimin. Dan kalau kau tebas kerelaanmu adalah harapan kami. Kalau kau mengasihi seorang hamba atau kau ikat dia, semua itu kau lakukan semua kehendakmu. Dimanapun makhluk hidup menambatkan hati di muka bumimu, dimanapun ada kegundahan, di sanalah engkau dipanjatkan. Tidak hanya aku yang menjadi tawananmu, karena siapa saja yang berhati hancur dan bergantung padamu. Sekelompok manusia terlena dengan kenikmatan dunia. Sekelompok lain mencintai akhirat, dan kami adalah pencintamu. Wallahu a'lam bishawab. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Dusun Bikokoro, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kompleks Masjid Nurul Ilmi, kilometer 61 jurusan Malino, menyampaikan jangan lupa like and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.